Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 16.30 sampai 17.30. Sore hari ini kita sudah sama-sama kembali berjumpa di Jumat sore yang hujan, di episode ke-112 yang pastinya akan membahas tentang tema-tema yang tidak kalah menarik dengan episode-episode yang lain. Nina Nugroho Solutions adalah sebuah program yang terintegrasi dengan program Gerakan Aku Berdaya yang menjadi fokus daripada Nina Nugroho Store, yang tujuannya adalah untuk melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia. Nah, sore hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang menjadi disabilitas berdaya, ditemani dengan seorang narasumber yang pastinya luar biasa. Sebelum saya mengundang narasumber kita yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan sore hari ini saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Ini busananya shirt ya para NN profesional sekalian. Izin saya berdiri. Perpaduan antara warna abu-abu dengan navy, ada double manset dengan kancing yang bisa dibuka, memudahkan Mbak untuk berwudu. Kemudian ini juga bentuknya asimetrik sehingga membelah tubuh menjadi 3 bagian, jadi kelihatannya langsing. Bagian depan juga ada kancing, busui friendly. Kemudian ada kantong juga di kiri dan kanan, dihiasi dengan segitiga di bagian kerah, dan padu padannya dengan pipe pants. Nah, semuanya bisa didapatkan nih Mbak, koleksi-koleksinya di Nina Nugroho Store, bisa melalui Instagram Nina Nugroho Store atau website www.ninanugrohostore.com. Berbagai kategori busana kerja bisa dilihat di sana, dibeli di sana, diambil inspirasinya di Nina Nugroho Store, karena kita nggak cuma ada shirt Mbak, tapi juga ada berbagai pilihan kategori lain. Ada tunik bagi yang nggak suka shirt, tunik agak panjang. Kemudian ada midi shirt agak pendek karena dipadu-padankan dengan rok. Ada kulot, kemudian juga ada dress. Nah, bagi yang suka dress, semuanya menggunakan bahan-bahan berkualitas yang membantu Mbak agar supaya tampil maksimal di tempat kerja, karena kita emang desain busana-busana kerja nih Mbak. Baik, nanti jangan lupa bertanya seputar tema, karena pertanyaan terbaik seperti biasa akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Oke, sore hari ini di episode ke-112 kita akan membahas tentang gimana menjadi disabilitas berdaya. Sehingga kalau misalnya kita punya saudara, teman, sahabat, atau orang-orang di sekitar kita yang difabel, kita bisa tahu dengan pasti bagaimana sih cara membuat mereka agar tetap nyaman sambil mereka melakukan aktivitas pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Bersama dengan narasumber kita sore hari ini, Ibu Hasnita Taslim. Beliau adalah founder Disabilitas Kerja Indonesia, kemudian founder Indonesia Disability Manpower 2019 sampai 2021, Managing Consultant Disability Manpower Consultant 2016 sampai 2019, Project Officer Indonesia di Network 2016. Achievementnya, beliau winner Asia Pacific Startup Innovation IDEA 2018, Future Leader Congress United Nations Economic and Social Commission for ASEAN Pacific UN ESCAP, Country Lead Indonesia 2017 sampai 2019, Women Leader Academy YSEALI US Department of State, kemudian nominated by US Embassy Jakarta WLA yang Southeast Asia Leaders Initiative, US Embassy Jakarta. Luar biasa sekali bukan? Yuk mari kita sama-sama undang beliaunya untuk hadir bersama kita. Jangan lupa silahkan ajukan pertanyaan seputar tema. Temanya adalah menjadi disabilitas berdaya bersama dengan Ibu Hasnita Taslim. Saya pin sebentar ya agar supaya nggak bingung nih temanya sore hari ini apa. Menjadi disabilitas berdaya. Oke.
Nah, saya sudah post. Saya izin pin sebentar. Oke. Ya. Jangan lupa bertanya-tanya ya. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Ya, ditunggu. Halo, Halo, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Nina. Aduh, aku panggilnya Mbak aja apa Ibu? Mbak aja Mbak, boleh. Mbak aja, Mbak aja kan teman. Mas Nita, terima kasih banyak sore hari ini sudah menemani saya ngobrol di Nina Nugroho Solutions. Sekaligus mau minta maaf atas episode yang lalu kita tidak jadi bersua lewat Instagram karena ayah angkat saya meninggal waktu itu, Iya. jadi harus ke Cirebon. Mohon maaf, Mbak. Enggak, Mbak, turut berduka cita. Mbak, terima kasih banyak ya bajunya. Aku suka banget. Ini Oh baju ya, dari yang aku pakai sekarang. nyaman Aku nggak, suka Mbak? banget baju ini. Bisa buat Nyaman. duduk. Iya, Oh, nyaman mudah-mudahan. banget. Oke, Suka siap. model. Izin nih para non profesional semua, saya lagi ada acara di Bandung, Mbak Sita. Jadi kalau kemarin ke Cirebon, sekarang sambil di Bandung, mudah-mudahan tidak apa namanya mengurangi value yang akan kita sama-sama dapatkan dari acara ini. Mbak, sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh dong sapa-sapa nih yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Silahkan. Halo. Saya nggak punya Instagram, jadi kayak agak kaku. Agak mau pakai main Instagram. Halo. Iya, iya. Kita terakhir waktu itu ketemu di ini ya Mbak ya, lewat Zoom meeting ya sama Lions Club waktu itu. Seneng banget sekilas udah dengerin nih tentang perjalanannya Mbak Sita. Tapi di sini saya masih mau menggali kembali nih Mbak, gimana sih awal perjalanan Mbak Snita hingga terjun dan serius dalam hal membantu penyandang disabilitas nih Mbak. Kalau saya ada istilah yang salah mohon diperbaiki ya Mbak, supaya Eh, nanti nyaman. ya, Silakan. ya, baik. Jadi kita sekarang ini udah nggak menggunakan kata difabel atau disable, kita menggunakan kata disabilitas untuk jenis atau penyandang disabilitas. Ya. Oke. Kalau ya, tadi pertanyaannya apa? Awal perjalanannya nih Mbak, sehingga Mbak Sita tuh serius sampai membantu penyandang disabilitas sampai sekarang konsisten awal perjalanannya seperti apa? Kita pengen apa menggali inspirasi juga nih dari ceritanya Mbak. Monggo. Jadi eh, mungkin aku lebih kepada sadar ya bahwa setiap orang itu punya potensi jadi disabilitas. Hmm. Eh, Oke. ya buktinya aku itu lahir normal loh Mbak, Hmm. nggak kepikiran sama sekali. Aku kalau melihat tante aku di kursi roda, aku berpikir oh kan tante aku sakit udah tua ya di kursi roda, oke. Tapi eh, umur 22 tahun aku pergi liburan ke Bali. Tiba-tiba di Hmm. Bali ada kecelakaan yang intinya aku kelindes mobil truk lah. Jadi kaki aku itu udah patah, tulangnya ada yang hilang, hancur remuk. Jadi 5 kali operasi, itu transplantasi tulang, transplantasi kulit. Waktu aku di rumah sakit, aku 4 bulan di rumah sakit, tidak pernah sehari pun itu aku bisa menapakkan kakiku itu di lantai. Jadi semua activity itu di tempat tidur selama 4 bulan. Jadi pikiran aku itu, oke, aku sakit, aku sakit. Nah, waktu aku udah sembuh, aku udah nggak sakit lagi, aku pulang ke rumah. Sudah dinyatakan sembuh sama dokter, aku pulang ke rumah. Terus aku di rumah pakai kursi roda. Hmm. Terus aku pikir, oh, aku dalam kondisi apa ya sekarang ya? Aku kan udah nggak sakit lagi, tapi aku pakai kursi roda. Nah dari situ aku mulai sadar kalau ternyata aku jadi disabilitas. Hmm. Jadi karena
disabilitasnya permanen ya karena kaki. Kemudian namanya kita lahir normal, tiba-tiba kita jadi disabilitas, pasti kita malu. Ada orang datang ke rumah, kita langsung lari ke dalam kamar, kunci kamar, nggak mau ketemu orang. Kayak malu dan nggak mau orang mandang kita karena kita udah berubah secara fisik. Itu berat. Tapi saya punya orang tua yang sangat mendukung saya. Kata orang tua saya, yang harus kamu lakukan cuma satu, semangat. Dan mulai dengan sesuatu yang bikin kamu bahagia apa. Jadi waktu itu kan saya hobinya main biola tuh Mbak. Jadi saya main biola aja di rumah karena nggak ada activity. Tapi lama-kelamaan, saya pengen juga berinteraksi. Setelah saya berdamai dengan diri saya, menerima keadaan saya mulai untuk pengen keluar rumah. Tapi ternyata waktu saya keluar rumah, saya belajar untuk nggak kursi roda, tapi pakai 2 tongkat ketiak. Jalan ke mall. Di mall itu, Mbak Nina pernah nggak kalau ke mall itu melihat orang mungkin pakai tongkat atau pakai kursi roda di mall? Jadi kita itu kalau dilihatin orang di mall, kita itu merasa apa ya? Jangan lihat saya, jangan pandang saya. Saya bukan orang yang berbeda, saya sama aja sama kayak kalian. Itu yang sebenarnya kita pengen harapkan sebagai orang disabilitas. Tapi saya pernah ke mall, terus saya sama orang tuh ada diteriak, "Hai pincang." Terus atau misalnya saya mungkin orang yang bilang sama saya, "Memang ada yang mau sama kamu kan cacat." Terus ada lagi yang bilang sama saya, waktu itu kan saya kerja ya, paling kamu diterima kerja, kasihan. Kita kan disabilitas ya Mbak. Jadi semua lakukan itu prasangka orang itu berdasarkan kasihan. Ada yang mau sama kamu pasti kasihan, kamu diterima kerja pasti kasihan. Ada suatu ketika di mana saya itu apa ya, itu jadi trigger di mana seseorang datang ke mama saya dan sepertinya orang-orang, "Kamu kan cacat, ngapain sih kamu masih keluyuran?" Oke, Mbak Nita, mohon maaf suaranya agak putus-putus dari saya. Jadi, atau orang-orang itu ya, bilang sama mama saya, "Itu kan anaknya ibu udah cacat. Ngapain sih masih keluar rumah, masih keluyuran, pergi-pergi." Sampai ada yang komen begitu ya? Sama orang tua. Jadi di situ yang benar-benar trigger. Oke. Kayak kita disabilitas itu apa serba diremehin. Sehingga itu yang jadi saya bilang, mama saya mau jadi aktivis. Nah, disitulah awal mulanya saya mulai terjun ke dunia
disabilitas. Berawal dari pengalaman pribadi, kemudian merasakan sendiri bagaimana rasanya apa ya masa peralihan dari yang sebelumnya baik-baik saja, kemudian menjadi disabilitas, merasakan empatinya bagaimana itu yang jadi trigger sehingga Mbak Hasnita apa namanya serius terjun untuk Kurang tahu, ya Mbak ya. kurang tahu. Tapi di sini stabil, stabil kok Mbak Dijan. Oke, iya, baik, siap, ya. Suaraku terdengar jelas tapi ya Mbak ya. Oke. Nah, kemudian Mbak, kondisi disabilitas di Indonesia sekarang bagaimana sih Mbak? Boleh diceritain sedikit nggak? Iya. Halo, tes. Suaranya hilang Mbak, mohon maaf. Ya, banyak masukan dari teman-teman nih Mbak, katanya suara Mbak Hasnita terputus-putus, gambar pun terputus-putus. Gimana sebaiknya tim? Apakah saya ini coba invite kembali atau mau izin Mbak Hasnita apa boleh live terlebih dahulu nanti saya invite kembali? Ya, live terlebih dahulu nanti aku invite kembali ya Mbak. Izin. Oke, baik. Mohon komennya teman-teman, apakah apa kalau suara dari saya baik ya? Berarti dari sana oke. Sebentar ya teman-teman, saya izin meng-invite kembali Mbak Hasnitanya. Oke. Belum bergabung bersama kita. Jadi teman-teman semuanya, tadi kita ngobrol nih udah di pertanyaan pertama dengan Mbak Hasnita Taslim. Beliau adalah founder Disabilitas Kerja Indonesia. Uh, Sempat ditanyakan gimana sih awal perjalanannya sehingga Mbak Asnita terjun dan serius dalam hal membantu penyandang disabilitas. Ternyata memang dari pengalaman pribadinya yang sebelumnya beliau normal, kemudian di Bali waktu itu sedang liburan, ada beliau terkena kecelakaan selama 4 bulan tidak bisa beraktivitas, semuanya berpusat di tempat tidur, kemudian juga pulang ke rumah masih dalam kondisi yang belum bisa beraktivitas normal dan itu yang rasa apa ya pengalaman pribadi dan empati yang dirasakan pada saat menjadi disabilitas saat itu yang membuat men-trigger ya Mbak Hasnita untuk serius membantu para disabilitas. Oke. Tim dari Nina Nugroho mohon untuk disampaikan kepada Mbak Hasnita untuk nge-view kembali agar bisa saya undang ke sini teman-teman. Ya, silakan ya pertanyaan menanyakan pertanyaan seputar tema menjadi disabilitas berdaya. Temanya sore hari ini di episode ke-112 dengan Mbak Hasnita Taslim. Beliau ini pernah memenangkan winner nih ya Asia Pacific Startup Innovation Idea Future Leader Congress United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific. Nih keren banget. Terus juga sebagai Country Lead Indonesia Women Leader Academy US Department of State nih untuk yang Southeast Asia Leader Initiative. Pastinya keren sekali nih beliau. Baik. Oke. Ya.
Ya, teman-teman, apa sudah disampaikan ke Mbak Nita? Waalaikumsalam, secangkir kopi, terima kasih. Halo, sudah ditelepon? Tika, halo, sudah ditelepon? Halo, nah ini sepertinya sudah, oh bukan ya, request to join. Halo, sudah ditelepon? Oke, ya, ya makasih. Nah, yuk sudah bersama kita kembali. Oh, ini ada Mas Dedi, beliau tunarungu. Halo Mas Dedi, mudah-mudahan bisa membaca dari gerak suara. Halo Mbak, mohon maaf. Mohon maaf yang Mbak, saya restart koneksi tadi, jadi agak Oh, lama. Mbak, siap. Iya. Mbak, kemudian kondisi para disabilitas di Indonesia sekarang gimana sih Mbak? Ceritain sedikit dong. Em, di Indonesia ini ada sekitar 20 juta penyandang disabilitas ya Mbak. 20 Tapi juta. kalau Oke. jarang Suaranya ini Mbak? disabilitas itu yang bisa Oke. kuliah. Iya. Ya, hanya sekitar 19% penyandang disabilitas itu yang bisa kuliah. 18% itu tamatan SMA, sisanya itu sekitar 63% itu SMP, SD, bahkan banyak juga yang nggak kuliah. Hmm. Apalagi kalau kawasan pedesaan ya Mbak ya. Mm-mm. Mm-mm. Ininya sendiri apa namanya eh, kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas ini sudah cukup baik atau bagaimana Mbak? Kemudian pelaksanaannya di lapangan menurut Mbak Hati seperti apa? Kalau kebijakan Halo Mbak, pemerintah compare kemana nih? Kalau kalau compare ke negara yang ya, kalau kebijakan pemerintah ini sudah baik ya. Juga sudah ada kebijakannya bahwa setiap penyandang disabilitas mau kuliah itu nanti bakalan dikasih beasiswa, biaya kuliahnya itu di cover negara, dapat tunjangan kehidupan itu subsidi 1 juta per bulan. Kurang lebih sama seperti bidik misi, tetapi mereka punya jalur namanya masuk kuliah jalur disabilitas. Itu memang sekarang sudah ada. Kemudian kalau dari ketenaga kerjaan itu sudah ada undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib persen karyawan disabilitas. Kalau dia PNS dan BUMD wajib punya karyawan punya disabilitas. Nah, kalau mengenai ketenaga kerjaan disabilitas saat ini memang karena undang-undangnya baru dan sosialisasinya juga masih bertahap, perusahaan itu belum meluas mempekerjakan penyandang disabilitas. Tetapi kalau misalnya kita lihat kuota sekarang setiap pemerintah buka itu pasti ada jalur, ada
ada CEP jalur disabilitas. Perusahaan-perusahaan baik perusahaan asing, BUMN juga setiap tahun itu sudah merekrut penyandang disabilitas buat bekerja di perusahaan mereka. Itu apa perekrutan itu disesuaikan dengan apa ya disabilitas bagian mananya gitu yang disabilitas atau apa atau semuanya punya hak yang sama ya Mbak ya? Semuanya punya hak yang sama ya, sama aja ya. Apapun kondisinya bisa ya. Oke, baik-baik. Nah, ini tadi mulai ada pertanyaan tuh, Mbak. Tapi sebelum saya bacakan, kira-kira menurut Mbak Hasnita, apa aja sih kebutuhan para disabilitas ini agar mampu berdaya nih, terutama mandiri secara finansial? Kira-kira hambatannya tuh biasanya apa gitu? Kemudian sarannya Mbak Hasnita sendiri apa untuk apa ya Semuanya solving? punya hak yang sama, Mbak. Oke, iya. Semuanya punya hak yang sama untuk bisa Hmm. Mbak, maaf Mbak, suaranya tidak terdengar. Sabar ya Mbak. Atau apa dimatikan wifi-nya ya. mungkin ya. Biasanya dimatikan wifi-nya Sebenarnya lebih mungkin works. kita nggak usah jauh-jauh ya. Yang paling pertama itu dulu adalah lingkungan. Kita harus bikin lingkungan di sekitar penyandang disabilitas tinggal itu suaranya tidak terdengar ya. Nah, suaranya sudah Halo? ada ini sudah kita terdengar. wifi dan mic-nya dicopot saja. Mbak Sudah? pakai ini, pakai headset? Oh, sorry aku nggak pakai headset. Ya, malah nggak usah pakai apa wifi-nya mungkin Mbak dimatikan saja. Biasanya lebih bagus kalau nggak pakai wifi. Aku pakai mobile. Oke, iya berarti ya pancarnya lebih jelas. Oke, baik-baik. Better sekarang katanya. Oke, siap. Iya Mbak. Oh, karena aku dekat sekarang. Ya, siap. Maaf ya Mbak, ini emang nih kalau live ada. Nah, tadi Mbak, untuk kebutuhan para disabilitas nih Mbak, agar mampu berdaya, terutama mandiri secara finansial tuh biasanya hambatannya apa? Hambatan mungkin yang pertama orang-orang di sekitar penyandang disabilitas itu harus dibikin positif dulu ya. Karena kalau orang-orang di sekitar mereka nggak positif, bagaimana penyandang disabilitasnya mau berkembang? Contoh lingkungan keluarga. Kalau penyandang disabilitas disupport buat sekolah, dikasih tahu, olah bisa dapat kerja. Mungkin tidak semua family, tapi mungkin juga ada sebagian keluarga yang udah kamu kan disabilitas, tinggal di rumah aja diurus sama orang tua kamu. Sama kayak aku dulu. Waktu aku dulu apa ya bisikan orang-orang yang kemampu itu banyak yang kayak anaknya tante itu kan udah cacat, ngapain sih masih keluar-keluar? Atau ada yang bilang kamu kan udah cacat, baiknya kamu pulang kampung aja deh, di kampung kamu diurus sama nenek kamu, misalnya kayak gitu. Jadi seandainya saat itu saya mendengarkan kata-kata orang-orang itu, mungkin saya nggak akan berada pada posisi sekarang. Jadi seandainya ada yang perlu, dukungan yang perlu diberikan kepada penyandang disabilitas, yang pertama itu ada support dari orang-orang terdekat. Jangan diremehkan ya, tapi diberikan support bagaimana supaya dia bisa sekolah, dia bisa kuliah. Karena kalau dia bisa sekolah, dia bisa kuliah, 2, 3, atau 5 tahun ke depan itu, penyandang disabilitas dengan orang normal itu nanti ketika ada lowongan kerja, itu mereka sudah equal.
Hmm, oke. Karena sebenarnya dari pemerintah pun sudah ada ruang yang diberikan ya Mbak tadi ya. Benar, benar. Kementerian Pendidikan sudah ada keluar tahun lalu bahwa setiap universitas yang menerima penyandang disabilitas, universitas itu bakalan di upgrade dan diberikan sokongan dana. Biaya kuliah penyandang disabilitas di cover negara, penyandang disabilitas yang kuliah dapat subsidi dari pemerintah 1 juta per bulan biaya hidup selama dia kuliah. Kalau dia selesai kuliah, dia mau kerja, pemerintah ada kuota setiap perusahaan swasta 1%, BUMN 2%. Jadi dukungan pemerintah itu sudah sangat bagus sekali. Oke. Berarti hambatan itu sendiri sebenarnya supporting system penyandang disabilitas yang terbesarnya ya. Iya, benar. Dari orang-orang terdekat, lingkungan keluarga, tetangga-tetangga, itu sangat penting sekali. Karena penyandang disabilitas kalau nggak dapat support system begitu, mereka pasti mengucilkan diri. Tinggal di dalam kamar atau di dalam rumah, malu bergaul. Kasihan. Ya. Kalau fasilitas publiknya sendiri menurut Mbak Hasnita di Indonesia ini apakah sudah apa namanya sahabat gitu dengan para penyandang disabilitas atau ada khusus gitu Mbak? Kalau fasilitas publik, mall saat ini, standar mall saat ini kalau dibangun harus sudah accessible. Contoh lobby nggak boleh ada tangga. Sekarang lobby mall itu semuanya rata. Ada toilet khusus disabilitas. Sekarang semuanya sudah ada. Jadi kalau fasilitas publik sudah sangat bagus ya. MRT juga fasilitas publiknya untuk kursi roda sekarang sudah sangat bagus sekali. Oh, baik. Kemudian di Mbak di Disabilitas Kerja Indonesia yang Mbak Hasnita dirikan, apa aja sih yang dilakukan dalam membantu para disabilitas untuk mendapatkan kerja nih Mbak? Ceritakan sedikit tolong Mbak tentang apa disabilitas kerja Indonesia ini, perannya apa, kemudian apa yang dilakukan. Halo Mbak, suaranya hilang lagi. Ya, Iya. Jadi halo. Jadi perusahaan kita itu tiga employment. Contoh misalnya ada perusahaan mau mempekerjakan penyandang disabilitas, tapi belum sama sekali untuk merekrut disabilitas. Talentnya juga nggak tahu. Pertama-tama kita konsultasikan dulu dengan mereka, kemudian kita tanyakan, Bapak mau skill yang apa gitu. Misalnya departemen saya butuhnya orang yang bisa desain grafis atau saya butuh orang yang bisa Microsoft Office mahir ya di bagian back office misalnya. Misalnya dia contoh misalnya kerja di bagian back office, berarti kita desainkan desain grafis. Desain grafis itu talentnya tunarungu, orang yang nggak bisa bicara juga bagus. Kemudian usianya usianya 32 karena berpengalaman. Nah, perusahaan kami yang mendesainkan jenis disabilitasnya yang cocok untuk perusahaan itu. Kemudian kemudian nggak hanya tunarungu aja Mbak, yang kursi roda itu kita juga supply ke bank-bank. Itu juga bank-bank juga terima. Awalnya mungkin banyak yang bertanya ya, kalau kursi roda nanti bagaimana? Nah, perusahaan kami itu yang mendesainkan strateginya, bagaimana caranya supaya orang yang kursi roda, orang yang pakai tongkat, yang tunarungu itu bisa kerja di perusahaan-perusahaan. Hmm. Hmm. Itu mendesainkan strategi disabilitas agar sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan gitu ya Mbak ya. Iya, benar. Perannya. Oke, siap. Baik.
Kemudian bagi keluarga nih Mbak yang memiliki anggota disabilitas yang seharusnya dilakukan apa? Tadi kan sebenarnya yang menjadi hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas itu adalah supporting system keluarga terdekat, teman-teman, sahabat, tetangga gitu. Nah, sebaiknya gitu apa yang harus dilakukan agar supaya bisa mensupport penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas itu yang terpenting adalah dia punya pemikiran yang positif ya Mbak. Kalau sudah punya pemikiran positif, dia tidak akan malu keluar rumah cari-cari kerja. Nah, pemikiran positif itu kan didapat pertama dari dalam rumah dulu, dari lingkungan kita tinggal dulu. Kalau itu sudah ada, penyandang disabilitas itu sudah gampang cari kerja. Karena saat ini pemerintah menyediakan kita sebagai perusahaan rekrutmen juga memfasilitasi kalau ada yang mau melamar kerja, bahkan penyandang disabilitas yang tamatan SMP pun itu bisa bekerja loh Mbak, gajinya UMK. Jadi klien kita itu mulai dari klien kita itu tambang, bank, perkantoran, sampai kawasan industri Cikarang. Jadi ini contoh ya Mbak, penyandang disabilitas tamatan SMP, tidak punya keahlian, tidak bisa komputer, dia cuma bisa ya kerja kasar. Jadi kita tempatkan dia itu di pabrik kerja jadi gardener. Jadi gajinya 4,7 juta rupiah plus tunjangan safety plus dapat asuransi kesehatan, asuransi jam sostek. Dia cuma tamatan SMP, penyandang disabilitas. Jadi yang paling penting itu adalah support positif dari family-nya dulu. Kalau sudah ada itu, penyandang disabilitas gak cari kerja. Betul. Karena kalau misalnya family-nya mengucilkan Mbak, penyandang disabilitas itu susah dia untuk punya semangat untuk keluar rumah. Kalau misalnya kita baca dokumenter atau artikel-artikel tentang itu di Indonesia pasung itu masih banyak sekali loh Mbak. Ya, anak disabilitas dalam rumah dikurung, hal seperti Pasung ya Mbak ya, dipasung ya. Zaman di saat udah ngomongin metaverse disabilitas ya ada yang dipasung itu, aduh gimana gitu ya, Masya Allah. Baik. Ya, Mbak Sinta izin membacakan pertanyaan, boleh? boleh. Ya, baik. Dari Fariz Makmun, adakah pendekatan tepat untuk meningkatkan motivasi bagi disabilitas agar berdaya? Silakan. Dari segi mana ini? Dari luar atau dari dalam rumah? Ya, pendekatan yang tepat meningkatkan motivasi bagi disabilitas agar berdaya. Mungkin dari rumah dulu kali ya, Mbak ya. Tadi udah disampaikan, kemudian ada tambahan lagi, Mbak. Ya, kalau dari rumah tentunya orang tua ya. Orang tua biasanya kalau kita punya anak disabilitas itu, mungkin saya bercermin ke dalam diri saya, itu banyak sekali yang orang-orang yang datang ke saya itu, udah kamu pulang kampung aja, diurus sama nenek kamu kan udah cacat, nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal di rumah aja. Tapi saya punya orang tua, mama papa yang bilang sama saya bahwa kamu harus semangat, ini bukan akhir dari segalanya. Jadi
apa ya, eh, mama saya itu bahkan waktu awal-awal itu mama saya itu tenteng biola saya karena saya mau ke studio ke studio musik. Mama itu tenteng biola saya, kemudian saya di studio musik jam 12 sampai jam 12 malam latihan. Tetangga, orang-orang yang lain mungkin dari situ sudah meremehkan, tapi kita punya orang tua yang selalu menyemangati. Jadi support system dari dalam rumah itu yang sangat penting sekali. Tapi kalau orang tuanya sudah berpikir negatif, ah anak saya udah disabilitas, dia bisa apa? Dia bisa jadi apa? Nah, itu yang akan apa ya menguburkan cita-cita dan semangat anak yang disabilitas. Jadi didukung dari orang tua yang punya pemikiran positif untuk mendorong anaknya untuk bisa apa ya bisa bermimpi dan punya cita-cita. Kalau dari luar kita sebagai masyarakat kita itu kalau melihat penyandang disabilitas di mall atau di transportasi umum kita apa ya biasa aja begitu melihatnya, jangan yang seperti tatapan kasihan atau misalnya dia pakai kursi roda dia cacat misalnya kayak gitu, itu tidak boleh gitu. Itu salah satu bentuk apa ya suportif yang secara mental itu menguatkan kita sebagai. Saya dulu 4 tahun pakai tongkat, kalau saya ke mall diliatin orang saya malu mbak. Saya rasanya tuh pengen cepat pulang karena kayak pernah orang melihat saya karena saya pakai 2 tongkat gitu. Jadilah kita memperlakukan penyandang disabilitas itu sama perlakuannya seperti kita memperlakukan orang-orang normal di masyarakat, seperti itu. Betul. Karena juga sebenarnya apa ya semuanya ya diberkahi dengan potensi yang sama, tapi ruang untuk pencapaiannya ini yang berbeda gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya Ya. bisa mungkin kan apa spesial gitu kan perlu apa bukan diperlakukan khusus ya, tapi disadari plus minusnya gitu kan. Dari itu kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang tepat gitu agar tidak meremehkan, tidak juga memandang rendah. Sebenarnya hal-hal seperti itu jadi support motivasi banget untuk disabilitas untuk berdaya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Mbak dari Dewi Dendang. Izin bertanya Mbak Asnita, apa yang mendorong Mbak membangun perusahaan untuk penyediaan pekerjaan penyandang disabilitas? Apakah upah yang diperoleh sama seperti orang normal mungkin? Kebanyakan dia menulisnya Mbak, tapi orang yang tidak disabilitas gitu. Tadi udah disampaikan juga ya sama Mbak Asnita. Mau ditambahkan mungkin pengupahan, kemudian apa yang mendorong Mbak membangun perusahaan ini? Ya, Maaf bisa diulang. pertanyaan dari Mbak Dewi Dendang, apa yang mendorong Mbak membangun perusahaan untuk penyediaan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, Mbak? Dan apakah upah yang diperoleh sama seperti kebanyakan? Jadi namanya PT DKI ya. Aku bikin hari itu tidak serta-merta langsung bikin. Jadi itu sudah ada di kepala aku itu 8 tahun yang lalu ketika aku memutuskan menjadi aktivis. Jadi aku bilang sama mama aku, "Mah, lihat aku. Aku itu financially independent. Aku punya pekerjaan, aku bahkan punya usaha sendiri, punya staff. Tapi hanya karena aku pakai 2 tongkat, orang nganggap aku, kamu kan udah cacat, kamu nggak bisa keluyuran, kamu di rumah aja diurus sama orang tua." Ya. Jadi pada saat itu 8 tahun yang lalu aku berpikir, kenapa sih masyarakat berpikir seperti itu? Oke, masyarakat berpikir seperti itu karena masyarakat itu tidak terbiasa melihat penyandang disabilitas. Jadi aku punya harapan bahwa
penyandang disabilitas itu eh, harus aktif di masyarakat, harus bisa bekerja. Kalau dia bisa bekerja, dia punya penghasilan, dia bisa depend on their self, tidak lagi depend sama orang. Jadi akhirnya aku mulai bekerja pada bidang ini, jadi di Indonesia dan ke luar negeri. Kemudian pada tahun 2018 waktu aku balik ke Indonesia, aku nonton ASEAN Para Games dan dari situ apa ya, hati aku terketuk. Oh kayaknya ini saatnya aku pulang nih ke Jakarta untuk bikin PT DKI. Nah, bikin PT DKI itu karena kita adalah perusahaan pertama ya sampai saat ini yang memang khusus untuk mengelola penyandang disabilitas. Jadi waktu itu teman-teman sesama bisnis aku bilang, ngapain sih kamu bikin PT begitu? Kenapa kamu nggak bikin rekrutmen aja untuk yang orang-orang normal? Oh, yang orang-orang disabilitas mana mau perusahaan mau terima? Tetapi aku kan tidak melihat Indonesia saat ini ya. Aku mengcompare itu dengan ketika aku di luar negeri. Di luar negeri itu lowongan itu Mbak, itu semua equal. Orang disabilitas apply untuk lowongan orang normal pun kalau di sana sepanjang dia punya potensi dia pasti diterima. Jadi di Indonesia ini kita udah 2 tahun berdiri dan kita konsisten hanya mengelola orang-orang disabilitas. Yang orang-orang normal mau minta bantu kita apply-kan job itu kita nggak terima karena kita bilang apa sih yang bikin kita khusus? Karena lah SDM disabilitas. Kita kasih pelatihan, kemudian kita kasih pengarahan bagaimana caranya interview, kita kasih pelatihan skill, misalnya menggunakan Microsoft Office dan lain-lain, kemudian kita bantu mereka untuk bekerja di perusahaan-perusahaan rekanan. Oke, keren banget, Masya Allah. Iya, ini sejalan nih Mbak dengan pertanyaannya Mbak Tresna, gimana sih agar perusahaan mau mempekerjakan disabilitas sesuai dengan peraturan pemerintah? Sejauh ini apa namanya semua sudah mengadopsi peraturan pemerintah tersebut atau masih ada kendala pada saat Mbak Hasnita menyalurkan teman-teman penyandang disabilitas ke perusahaan-perusahaan pada penolakan, kendala atau kesulitan gitu gimana ya Mbak? Ya, jadi ya memiliki karyawan disabilitas itu adalah pasti dan harus. Karena undang-undang ini bukan cuma ada di Indonesia, Mbak. Undang-undang ini itu adalah turunan dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang ditandatangani oleh 163 negara anggota PBB. Artinya, di negara manapun perusahaan itu beroperasi, mereka pasti harus memiliki karyawan disabilitas. Nah, Indonesia ini termasuk salah satu yang aku bilang sedikit lebih lambat dalam membuat aturan mempekerjakan penyandang disabilitas. Kalau di luar negeri itu udah ada bahkan yang 10 tahun, 15 tahun ini. Kalau di Indonesia, kalau perusahaan asing tentu karena mereka udah tahu dari pasti merekrut. Jadi kalau di Indonesia itu memang kebanyakan yang merekrut karyawan disabilitas itu adalah perusahaan asing sampai saat ini. Kemudian kalau BUMN juga 2 tahun terakhir ini mereka sudah mulai bertahap ya merekrut penyandang disabilitas. Perusahaan yang belum merekrut penyandang disabilitas itu umumnya user sama hiring manajernya itu mereka sama sekali nggak punya konsep. Kalau saya rekrut disabilitas, bagaimana cara saya kerja sama mereka? Jadi mulai khawatir duluan, takut duluan. Karena itu kalau mereka tahu perusahaan kita ada, mereka pasti akan senang banget. Karena sebelum mereka merekrut itu konsultasi dulu ke kita. Kita biasanya kalau mereka konsultasi biasanya kita tanya dulu hiring manager,
Coba deh tanya sama kepala-kepala departemen di setiap perusahaan. Kepala departemen itu, setiap departemen itu kalau ada karyawan pelaksana, katakanlah clerical, dia butuhnya yang skill apa? Misalnya HRD butuhnya orang yang bisa Microsoft Office. Kemudian yang bagian marketing butuh orang yang bisa desain misalnya. Itu dulu. Kemudian kami pergi untuk cek dulu kantornya, gedung-gedung kantornya, mulai dari lobinya, tempat parkingnya, area dia bakalan bekerja, toiletnya. Nah dari situ kita akan kualifikasikan disabilitas apa nih yang cocok. Contoh misalnya ada perusahaan yang bilang, saya nggak mau deh terima kursi roda, karena kayaknya kursi roda itu kayaknya kalau karyawan kerja di perusahaan kami kayaknya bakalan ribet banget deh. Kita harus nyediain ini. Nah, setelah kita cek accessibility-nya, ternyata gedung ini itu bisa kok kursi roda masuk di situ. Nah, kemudian kita akan kasih kualifikasi. Bapak untuk departemen ini nanti kita kasih yang kursi roda ya. Skillnya Microsoft Office, bisa bahasa Inggris sedikit, usianya misalnya 28 atau 32 tahun. Bapak coba aja dulu 3 bulan deh, coba dulu. Kalau dalam 3 bulan ternyata performanya nggak bagus, nanti saya ganti dengan disabilitas yang bukan kursi roda. Tapi kursi roda dicoba dulu. Nah, hampir semua perusahaan yang kita kasih seperti itu, tidak ada yang minta ganti. Karena sebenarnya mereka itu khawatir duluan, takut duluan. Nah, itu yang coba kita hilangkan. PT Disabilitas Kerja Indonesia ini juga membantu meluruskan stigma gitu ya Mbak ya, dan asumsi gitu dari perusahaan-perusahaan yang tidak mengerti, atau Mbak Sita bahasanya tuh nggak punya konsep gitu ya di kepalanya agar supaya mereka ini gitu. Satu pertanyaan lagi izin Mbak dari Maulidia_Esandini nih Mbak, sepanjang Mbak Hasnita, apa kendala dalam tanda kutip menjual tanda kutip skill disabilitas katanya Mbak? Menjual Skill mungkin ini ya apa namanya, mempresentasikan skill disabilitasnya gitu ya kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Hambatannya apa? Kalau hambatannya, nah itu tadi, perusahaan khawatir duluan, takut duluan. Jadi sebenarnya kalau perusahaan kita itu yang penting kita udah punya pintu aja. Orang perusahaan itu mau ngomong sama kita, pasti kita kebanyakan perusahaan umumnya mereka kadang tidak langsung merekrut, tapi pasti akan merekrut. Jadi sekarang itu Mbak, kita punya klien itu tambang. Kalau intinya kan kalau Suaranya delay-delay lagi Mbak, mohon maaf. Ya. Sedang menjawab pertanyaan nih dari Maulia_Esandini, sepanjang pengalaman Mbak Sita, apa kendala untuk mempresentasikan skill disabilitas nih? Nah, tadi sambil menunggu sinyalnya kembali lagi, tadi Mbak Sita sudah menyampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi hambatan itu adalah asumsi dan stigma tadi dari perusahaan-perusahaan. Sebenarnya para penyandang disabilitas ini bahkan bisa bekerja di perusahaan tambang. Nah, sampai situ, habis itu sinyalnya berbet-berbet nih.
Oke. Halo Mbak Asnita. Mohon maaf ya para non profesional semua. Memang apa namanya sinyal terkadang tidak bisa kita em, prediksi nih. Tadi sudah cek koneksi semuanya baik-baik saja. Di saya padahal di sini sedang hujan besar, tapi alhamdulillah sinyalnya baik. Oke, ya tidak apa. Coba saya undang sekali lagi, masih bisa nggak ya untuk pamit-pamit nih? Ya, jadi di PT Disabilitas Kerja Indonesia, tadi para disabilitas yang bergabung itu nantinya akan diberikan pelatihan dan pengarahan untuk diarahkan kepada perusahaan-perusahaan mana yang cocok, yang sesuai dengan disabilitasnya, disesuaikan juga dengan kebutuhan daripada perusahaan tersebut gitu. PT Disabilitas Kerja Indonesia ini yang membantu untuk mengarahkan, memberikan meluruskan asumsi dan stigma dari perusahaan-perusahaan agar supaya mau menerima para disabilitas yang menurut Disabilitas Kerja Indonesia cocok untuk menduduki posisi yang sedang dicari oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Baik, hal ini juga sebagai upaya mulia dari seorang Mbak Asnita Taslim untuk terus membuat para disabilitas penyandang disabilitas Indonesia menjadi berdaya, punya kemandirian finansial, punya kemandirian secara ekonomi, sehingga para penyandang disabilitas tidak dalam tanda kutip merepotkan atau bergantung kepada orang lain. Karena sejatinya sebenarnya para penyandang disabilitas ini memiliki potensi sendiri yang membuat mereka bisa mencari rezeki gitu ya, dengan sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan, dibantu oleh Disabilitas Kerja Indonesia untuk penyaluran dan pembekalan juga pelatihannya nanti diarahkan juga. Terima kasih para non profesional semua atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf ini pertanyaannya masih banyak tapi tidak semuanya bisa saya bacakan. Pemenang dari Nina Nugroho Solutions edisi episode 112 dengan tema menjadi disabilitas berdaya. Pemenangnya siapa ya? Tadi pertanyaan-pertanyaannya banyak banget, bagus-bagus, dan pastinya bisa membuka cakrawala pemikiran kita, para non profesional semua, tentang disabilitas dan keberdayaan para disabilitas untuk tetap punya kemerdekaan ekonomi ya, karena mereka punya potensi. Baik, pemenangnya dari Nina Nugroho Solutions edisi episode 112, tema menjadi disabilitas berdaya adalah Dewi Dendang. Pertanyaan Dewi Dendang izin bertanya, apa yang mendorong Mbak membangun perusahaan untuk penyediaan pekerjaan untuk penyandang disabilitas? Apakah upah yang diperoleh sama seperti kebanyakan? Selamat kepada Dewi Dendang, silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store, kemudian di bagian atas itu ada bio, di dalamnya ada link yang bisa diklik. Setelah diklik langsung akan tersambung kepada sales advisor Nina Nugroho Store untuk membantu Mbak untuk mendapatkan hadiahnya. Silakan kirimkan nama dan nomor telepon juga alamat agar supaya kita dapat mengirimkan hadiah pertanyaan terbaik kepada pemenang. Ya, terima kasih kepada para non profesional semua atas waktunya sore hari ini live Instagram di Nina Nugroho Solutions bersama Nina Nugroho Store, modus fashion for profesional muslimah brand untuk busana muslimah kerja gitu ya. Sore hari ini kita masuk episode 112. Supportnya tidak terkira dari episode 1, sekarang sudah 112. Masya Allah luar biasa. Tidak lupa kita sama-sama berdoa agar supaya Nina Nugroho Solutions bisa terus memberikan value yang luar biasa kepada teman-teman semuanya. Nina Nugroho Solutions merupakan salah satu kegiatan yang tergabung di gerakan Aku Berdaya,
Dan tidak hanya ini saja, tapi kita juga ada kegiatan lain nih di setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 11.30 melalui webinar platformnya Zoom. Nanti kita di hari Minggu tanggal 9 Januari akan membahas tentang bertumbuh setiap hari tanpa penundaan. Jadi gimana caranya kita bisa terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi tanpa ada penundaan, bersama dengan Bambang Nugroho, behavior therapist dari tempat Trainers Guild, asosiasi trainers Indonesia yang memiliki sertifikasi. Jadi para trainernya tuh udah keren-keren banget, udah menciptakan modul-modul yang luar biasa yang bisa meningkatkan atau membantu peningkatan keberdayaan perempuan di Indonesia. Nih, hari Minggu ya, melalui platform Zoom, silakan kunjungi Instagram Gerakan Aku Berdaya. Terima kasih saya ucapkan kepada para NN profesional semua atas supportnya dan juga atas dukungannya semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberdayaan selalu untuk melewati hari demi hari di masa pandemik yang entah kapan berakhir. Saya Nina Nugroho pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam acara Nina Nugroho Solutions ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kesalahan adalah milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dimanapun Mbak berada. Terima kasih. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.